Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sekarang yang pertama kita akan mempelajari cahaya merambat lurus. Seperti apa itu? Contohnya ketika anak-anak menggunakan lampu senter. Jadi ketika kita berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Cahaya senter tadi kalau diperhatikan seperti apa? Arah rambatannya pasti lurus. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Coba lihat dengan menggunakan senter. Senter itu arah cahayanya seperti apa? Atau ketika anak-anak melihat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting, sela-sela genting. Kemudian kedua hal tersebut itu membuktikan bahwa cahaya tadi adalah merambat lurus. Kemudian sifat cahaya merambat lurus ini dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama tadi untuk pembuatan lampu senter. Kemudian untuk pembuatan lampu pada kendaraan bermotor. Anak-anak, sifat yang selanjutnya adalah, nah coba perhatikan. Pensil di dalam gelas itu sebenarnya masih utuh atau terlihat patah ya? Nah, kalau seperti itu terlihat patah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena cahaya itu merambat melalui dua zat yang percepatannya berbeda. Sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan atau disebut juga dengan pembiasan. Jadi ketika anak-anak melihat ada pensil dimasukkan gelas terlihat seperti patah, itu namanya pembiasan. Lalu coba diperhatikan, itu ada gambar lilin dan juga kaca. Kira-kira cahayanya dapat menembus tidak? Kemudian mengapa kaca jendela di rumah kita ini menggunakan kaca yang bening? Kira-kira kalau ditutup dengan triplek atau kertas karton, cahaya matahari bisa masuk ke rumah kita tidak ya? Nah, untuk mengetahuinya nanti anak-anak bisa mempraktekannya ya. Ternyata itu adalah sifat cahaya selanjutnya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Jadi cahaya dapat menembus kaca yang ada di jendela sehingga cahaya tadi bisa masuk ke rumah kita atau menembus masuk ke rumah kita. Nah, cahaya tadi tidak dapat masuk ketika kaca tadi ditutup oleh gorden ataupun benda yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda yang bening. Kemudian sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pasti anak-anak punya kaca ya di rumah atau cermin. Nah, cermin ini merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Jadi pada pemantulan ini, sinar pantul memiliki arah yang teratur. Itu terjadi jika cahaya tadi mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Permukaan seperti itu terjadi pada cermin. Nah, anak-anak, selain pada cermin, pemantulan cahaya juga dimanfaatkan oleh kapal selam dengan alat yang namanya periskop. Periskop ini menerapkan sifat cahaya pemantulan tadi. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Jadi awak kapal selam yang ada di bawah laut tadi dapat mengamati permukaan laut. Alatnya namanya apa? Periskop, betul. Nah, anak-anak, sekian kegiatan hari ini. Berikut ada beberapa latihan yang bisa anak-anak screenshot, kemudian kerjakan di rumah ya. Ibu mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.